apa perlu memberitahu pembaca tentang tautan afiliasi kita. Halo Magic People, saya Wardi. Di sini saya akan memandu jalannya podcast bersama dengan rekan saya Mingsu. Saya hello dulu Mingsu. Hai. Oke, jadi di sini saya ditemani oleh pembina saya yaitu Pak Kurnia. Oke, Pak Kurnia, apa kabar Pak Kurnia? Baik. Baik ya. Oke, langsung saja. Kita akan membahas tentang seputaran afiliasi. Nah Pak, pertanyaan pertama dari saya, apa sih itu afiliasi Pak? Afiliasi singkatnya salah satu cara monetisasi dalam sebuah website. Monetisasi dari kata money, uang. Cara mengubah website kita agar menghasilkan uang gitu. Jadi salah satunya kita menggunakan program afiliasi. Ya, program afiliasi itu sederhananya kita mempromosikan produk orang lain tanpa kita harus membelinya secara langsung. Ya, produk ini ya bisa produk fisik ataupun non fisik, banyak macamnya dia. Ya, singkatnya seperti itu dia. Jadi setiap kita mempromosikan produk tersebut, kita dapat komisi tertentu. Jumlahnya macam-macam ya, tergantung dari program afiliasi yang kita ikutin. Oke. Gitu. Jadi, terus pertanyaan kedua, apa sajakah jaringan afiliasi populer untuk blogger, Pak? Jaringan afiliasi populer tuh biasanya yang saya tahu ya, karena saya bermain website dengan bahasa Inggris. Jadi biasanya itu adalah ClickBank, ada Commission Junction, ShareSale, kadang Amazon pun juga ada, cuma saya tidak menggunakan Amazon. Gitu. Dan sebenarnya masih banyak sih sebenarnya. Kalian tinggal cari aja program afiliasi atau dalam bahasa Inggris affiliate program gitu kan. Itu kalian bisa tahu dah produk apa aja gitu. Nah Pak, kan tadi Bapak menyebut tentang Amazon, tapi Bapak tidak menggunakannya, kenapa gitu Pak? Ya, pertama itu karena komposisinya sangat kecil sekali ya, cuma 3%, 2%, dan juga cookies durationnya itu kalau nggak salah 1 hari, cuma 24 jam gitu. 24 jam. Okay. Nah, tadi Bapak menyinggung tentang cookies. Nah, saya penasaran Pak, apa itu cookies Pak? Cookies itu cookies itu kuirnya. Enggak, cookies itu istilahnya adalah intinya gini ya. Kita kan punya ikut program afiliasi, nah kita sudah diterima sebagai dalam program afiliasi dan kita ingin promosikan suatu produk, anggaplah HP ya. Oppo. Kita di endorse enggak ya? Enggak. Oppo kan kita anggap produk Oppo. Nah, di sana di ketentuan dari program afiliasi tersebut menyebutkan bahwa duration cookiesnya ini adalah contohnya mungkin 30 hari atau 60 hari, 90 hari dan macam-macam kan ya. Nah, kita tentunya cari yang paling lama. Ya minimal 30 hari ya. Lebih banyak sih rata-rata 30 hari ya dia durasinya. Nah, jika seseorang mengklik tautan link afiliasi kita ya dan mereka masih berpikir untuk melakukan pembelian dalam waktu 2 hari mereka masih baru melakukan pembelian, jadi kita tetap dapat komisi. Masih aman Pak ya? Ya masih aman. Nah, sedangkan di Amazon 1 hari. Dan mereka belum tentu langsung melakukan pembelian. Bisa jadi lagi 2 hari atau 3 hari atau bahkan seminggu lagi. Nah, sedangkan durasi cookiesnya cuma 1 hari. Jadi nggak ada gunanya kadang-kadang. Gitu dia. Berarti nah, selain itu komisinya juga sangat kecil. Jadi kalau main afiliasi ya sebaiknya jangan jauhilah Amazon. Ya, jauhi dah Amazon, cari produk lainnya aja lah. Nah, jangkauannya cuma 24 jam Pak ya. Ya, cuma kalau nggak salah 24 jam. 24 jam. Dan itu juga komisinya terus makin kecil ya. Kalau produk-produk lainnya mungkin ada paling kecil tuh mungkin kita cari yang 10%, 7% gitu. Gitu dia. Kita harus ya pintar-pintar lah milih mengikuti program afiliasinya. Jangan sembarangan juga gitu. Pertanyaan selanjutnya, di mana saja kita dapat memposting link afiliasi? Sebenarnya di mana saja boleh, bebas ya.
di semua media online bisa. Itu dia. Semua media online. Ya terutama itu kita kan kalau main afiliasi ya tentunya kita harus punya website. Punya website dan kita posting ya tentunya di website. Tapi kalau kita ingin mencoba di media sosial lain, di media sosial boleh. Pokoknya segala jenis media online bisa itu aja. Yang penting linknya itu bisa diklik gitu ya. Intinya bisa diklik. Ya. Kalau kita ingin program afiliasi nih, tapi kita tidak mempunyai website, apakah boleh hanya di media sosial misalnya WhatsApp atau Facebook saja? Gitu? Tergantung dari gini yang produknya. Kalau dia mengizinkan ya bisa. Cuma kalau kita posting di media sosial, mana media sosial kita kan harus setiap hari lakukan hal ini. Iya. Itu tiap hari jadinya dia. Kalau di website kita capeknya kan di awal. Ya kita kembali lagi kan ke SEO dan konten itu dia. Ya. Itu semua ini berhubungan ya. Ya. Tapi kalau saya sarankan sebaiknya sih gunakan website. Website lebih. Ya lebih masuk akal lah. Ya. Lebih banyak tuh gininya. Manfaatnya masih lebih banyak ya dibandingkan kita tidak punya. Itu dia. Pertanyaan selanjutnya mungkin Mingse, Apakah kita membutuhkan blog untuk mempromosikan link afiliasi, Pak? Saya minum dulu ya. Sebenarnya itu kan tadi sebenarnya hal yang sama, blog, website itu adalah hal yang sama sebenarnya kan ya. Sama seperti Facebook itu juga kan website sebenarnya. Selama ada nama domain, ya itu website juga kan. Pokoknya ada .com, .net, tapi ya itu udah website, cuma diklasifikasikan lagi itu adalah media sosial. Pada saya itu adalah website itu. Jadi blog, website itu sebenarnya sama aja dia. Itu dia. Cuma cenderung blog itu adalah ya isinya lebih banyak ke artikel-artikel dan sebagainya dia. Tuh, jadi ya kembali lagi sama aja. Jadi lebih baik tetap ada menggunakan blog atau website itu aja dia. Gitu, udah paham ya kira-kira bedanya ya? Begini Pak, kenapa Bapak menempatkan link afiliasi di blog kita? Harus di blog, nggak di Facebook, nggak di Instagram gitu. Ya, kenapa lebih memilih di website? Karena jangka waktunya itu lebih gini ya, lebih stabil biasanya dia. Di awal kita kan membangun sebuah website. Nah, kita tentunya menggunakan strategi SEO dan juga membuat konten yang berkualitas ya, artikel. Nah, memang di awalnya kita mungkin tidak akan melihat hasilnya, gitu. Tapi kita kan kecapeknya di awal. Setelah artikel tersebut atau artikel yang ada link afiliasi tersebut di halaman pertama, jadi kita bisa hampir tidak melakukan usaha apa-apa lagi, gitu. Sedikit. Nah, sedangkan kalau di media sosial kita hampir tiap hari harus posting. Kita tiap hari harus buat konten gitu. Karena sifatnya dia kan media sosial kan sifatnya streaming. Sekarang post, kalau nggak ada yang like, kalau nggak ada yang komen dan sebagainya, dia akan hilang. Gitu. Dan kita pun ngepost juga dalam waktu-waktu tertentu gitu. Harus jam 5 atau sekitaran jam 7 di waktu-waktu orang tuh lebih banyak menggunakan HP-nya. Itu. Jadi lebih gini lah, lebih dari usaha yang dilakukan. Memang kesannya ya cuma tiap hari ngepost saja kan, tapi itu kan hal yang kecil dilakukan terus secara berulang-ulang. Kalau website hal yang besar dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi setelah itu bisa kita tinggalkan, ya tergantung sekarang kalian tinggal pilih yang mana. Itu kalau Pak lebih memilih menggunakan website. Jadi ini apakah ada aturan dari pusat gitu Pak? Untuk apa namanya? Gini share linknya itu. Ada sih, biasanya dia punya aturan-aturan tertentu ya. Pada intinya yang perlu tahu itu adalah kita tidak boleh spam. Ya, kita tidak boleh melakukan spamming. Juga dalam mereview produk tersebut juga kita tidak boleh memberikan informasi palsu, ya, informasi yang salah ya, ataupun juga over dalam melakukan review. Ya bilangnya ya karena ada produk tertentu yang komisinya bahkan sampai 70% ya.
70-75%. Nah, karena kita tergiur dengan komisi tersebut ya. Apalagi seandainya jika produk itu harganya 1 juta. Sekali orang membeli pun mungkin kita dapat jual 50.000 lah ya. Jadi kita kadang-kadang omong kosong yang kita kasih lah, omong kosong kita kasih ya, berlebihan ya. Itu justru tidak disarankan. Jadi sebaiknya emang kita benar-benar membeli produk tersebut, menggunakannya ya, dan menceritakan bagaimana pengalaman kita menggunakan produk tersebut ya secara jujur. Pasti ada kelebihan dan juga kurang. Nggak mungkin satu produk tuh nggak ada kurang, itu udah nggak mungkin tuh. Nggak sama sekali, tidak mungkin tidak ada itu. Pasti aja ada kurangannya. Itu dia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa sih jenis konten yang terbaik untuk tautan afiliasi? Gini ya, ini dua hal yang berbeda dan agak mungkin pertanyaan gini, yang mana lebih dahulu mungkin kita harus tentukan ya. Kita seandainya kita lebih dulu udah punya website ya, sudah lebih dulu punya website yang bahas tentang kecantikan kan ya, jadi kita harus mempromosikan produk afiliasi yang berhubungan dengan kecantikan. Ya, kalau seandainya kita belum punya website nih, kita tentukan dulu kita minatnya di mana, kita mau mempromosikan produk apa sih, dan hampir semua produk itu bisa dipromosikan, fisik non fisik gitu. Yang ada di internet tuh hampir semuanya kita bisa cari. Kita tinggal kasih tulis banyak, sebutkan produk apa aja namanya. Kesehatan ya. Program produk kecantikan dengan affiliate program, itu gabungkanlah pencarian dengan kata-kata tersebut. Afiliasi, nama produknya punya kecantikan. Udah itu aja akan muncul ya di pencarian gitu. Itu dia biasanya. Hampir semua produk. Setelah kita punya minat terhadap produk tersebut atau di bidang tersebut, baru kita buat website. Jadi kita bisa sinkron kan, fokus ke produk website yang berhubungan dengan kecantikan dan sebagainya itu dia. Jadi kita kalau menaruh link afiliasi ini berbeda dengan tidak sinkron gitu dengan website yang kita taruh. Ya, harus sinkron lah dia. Harus sinkron. Itu ada sesuai lah. Ya, tentunya ada pengaruhnya. Jadi website kita membahas tentang kecantikan, tapi kita jualnya semen, kan nggak ada hubungannya. Ya, jualnya bahan-bahan bangunan kan nggak mungkin kan? Gitu. Nggak ada efeknya. Ya, kayak konten website seperti apa yang membahas hal itu kan dulu. Ini nggak nyambung lah, nggak nyambung. Ya kesembung mau ngulek. Iya. Sekarang pertanyaan berikutnya apa lagi itu? Pertanyaan berikutnya mungkin dari rekan saya. Apa perlu memberitahu pembaca tentang tautan afiliasi kita? Menurut standar yang Pak ketahui atau dalam dunia websitean ya, memang disarankan untuk memberitahu bahwa dalam artikel ini ada link afiliasi di mana kita akan mendapatkan sedikit komisi jika menggunakan link tersebut. Nah, di sini penonton atau seseorang yang ingin membeli menggunakan link afiliasi tersebut mungkin kadang-kadang merasa takut kan ya? Yeah. Sepertinya dia yang membayar kita itu loh. Sebenarnya enggak. Itu sebenarnya inilah program win-win solution sebenarnya. Jadi makanya produk ini ya. Produk ini membuka produk Oppo ya, HP membuat program afiliasi kan. Harganya kita anggap 1 juta ya. Dia memberikan komisi 10% bagi yang mempromosikan produk ini. Jadi anggaplah Mingse ya yang mempromosikan kan, naruh link afiliasi di websitenya kan. Nah, orang membelinya, Pak yang membeli kan menggunakan link ini. Nah, kadang-kadang yang membeli juga dapat diskon tambahan. Oh, berarti yang membeli bisa dapat diskon tambahan biasa ya. bersama-sama. Kadang-kadang ada kupon atau sebagainya lagi 10%, 20% ya tergantung kan ya. Jadi keuntungan dari produk ini sudah dikurangi 30%, 10% dulu untuk publisher yang menerbitkan 20% untuk pembeli. Itu dibandingkan jika kalian membeli langsung nih. Harganya ya tetap
Bahkan harganya tetap 1 juta, kalian nggak dapat diskon itu. Bahkan Jadi tinggal pilih yang mana itunya. Itu ya. Jadi kan Jadi lebih program untung saat win-win kita- solution sebenarnya itu. Lebih untung saat kita membeli produk dari link afiliasi. Iya, Kita biasanya juga dapat diberikan diskon ya. Biasanya ada diskonnya untuk membeli. Itu dengan Nah, menggunakan diskon itu produk apakah khusus. selalu ada gitu untuk pembeli? Hampir selalu ada. Hampir selalu ada. Dan bahkan kadang-kadang nggak perlu masukkan kode kupon. Kadang-kadang otomatis dia dapat diskon tambahan sekian persen. Otomatis. Ya, itu dia kelebihan jika membeli dari link afiliasi. afiliasi. Bahkan kalau Pak juga berbelanja online, Pak pasti cari yang ada link afiliasinya. Karena dapat diskonnya itu. Jadi banyak yang nggak paham jadinya itu. Untuk teman-teman yang ingin membeli produk, lebih baik membeli produknya di Link afiliasi. Iya, tapi Karena- ya biasanya dikasih lah diskon tambahan ya biasanya. karena ada diskon tambahan, jadi tidak Iya. rugi kan? Tidak rugi. Semuanya diuntungkan itu. Kembali diuntungkan, yang mempromosikan diuntungkan. Diuntungkan, juga, ya. iya. Kasih persenan juga ya. Iya, tuh. Jadi duitnya dibagi-bagi lah jadinya. Iya. Tapi tetap dari perusahaan tersebut mendapatkan komisi gini dia, keuntungan juga. Itu ya tetap mereka kan udah punya hitungannya sendiri kan masalah Sendiri, keuntungan ya. kan ini costnya berapa itu kan udah punya lah intinya juga mereka pasti tetap untung juga. Dia yang mengatur jadi. Iya mereka yang ngaturnya. Itu Oke. gimana sudah ada bayangan Sudah ada gimana kan bayangan. afiliasi itu kan Sudah. menarik sebenarnya Menarik. kan ya. Sangat menguntungkan. Iya. Jadi saya baru tahu ini tentang gininya. Iya itu banyak yang nggak paham itu bahkan banyak yang takut berbelanja ke link afiliasi itu dikiranya itu link apa itu. Mereka nggak paham jadi Penipuan, kira penipuan. itu tugasnya apa juga untuk menjelaskan itu informasi tentang afiliasi juga ya. Gitu. Terus bagaimana? Ada pertanyaan berikutnya? Masih ada pertanyaan Pak. Oke. Nah, cara terbaik untuk meningkatkan klik tautan afiliasi. Apa sih cara terbaik untuk meningkatkan klik tautan afiliasi? Ya ini kita mempromosikan produk itu sama intinya bagaimana caranya kita menarik perhatian, bagaimana caranya kita berjualan itu aja sih poinnya. Ya kita agar menarik perhatian pembeli tentunya kita harus memberikan informasi yang masuk akal, data yang akurat. Itulah kenapa Pak sarankan sebaiknya jika menggunakan program afiliasi kita harus membeli produk tersebut jadi kita bisa melakukan review, membuat foto langsung jadi kita nggak usah foto dari produknya dia yang ada di website, kita pakai kamera biasa aja Kamera biasa. jadi kelihatan lebih asli dia gitu dari sana ya gitu. Jadi intinya itu poinnya pertama, bagaimana kita benar-benar bisa melakukan bahasa-bahasa yang menarik konsumen itu aja poinnya. Apakah bisa juga kita menambahkan video review dari produk tersebut pada website Bisa kita biasanya bisa membuatkan channel YouTube lainnya juga bisa. Bahkan ada kan banyak kan ya, ada kan seperti Banyak review produk atau unboxing apa itu kadang-kadang kan klik link di bawah ini seperti itu. Berarti itu termasuk Ya bisa dikatakan Link itu afiliasi. link afiliasi, juga bisa dikatakan mungkin dia tidak ada link afiliasinya di sana itu, atau mungkin dia hanya sekedar mencari viewer, macam-macam sih sebenarnya. Itu jadi walaupun itu sebuah link afiliasi, intinya dia saat kita ngeklik itu diteruskan ke website yang memang resmi yang nggak akan jadi masalah itu nggak akan pernah jadi masalah dia, jadi nggak usah khawatir itu sih pada intinya. Ya tergantung ya pinter-pinternya kita mempromosikan produk tersebut sih tentunya. Intinya tidak melebih-lebihi. Ya tidak berlebihan ya, tentunya kita pasti harus belajar juga kan bagaimana cara melakukan penjualan dan sebagainya online. gitu. Udah jelas ya kira-kira ya. Nah, berarti kesimpulannya afiliasi ini adalah program untuk kita mendapatkan Uang Uang online. ya ini sebenarnya salah satu cara kita membangun, bisa dikatakan passive income juga dia. Ini juga disebut passive income juga sebenarnya. Ya kita membangun website, kita bangun website dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun. Setelah dia beroperasi sudah stabil, kita mendapatkan traffic yang stabil, tentunya
pemasukan kita akan stabil juga terus bertambah. Oke, Gitu. program afiliasi ini apakah bisa disebut dengan investasi jangka pendek, Pak? Saya bisa nggak juga ya, tergantung. Kadang-kadang program afiliasi juga kadang-kadang punya batasnya dia. Oh, karena ada batasnya, Pak, ya? Dia menjadi jangka pendek ya karena dia kadang-kadang ada batasnya, tapi cenderung dia jangka waktunya sangat panjang. Iya, Sangat panjang. sangat panjang. Dan salah satu tipsnya kita dalam memilih program afiliasi ya kita juga harus lihat-lihat juga itu loh. Berapa lama dia, apakah dia menentukan jangka waktu tertentu program ini dibuat gitu. Tapi biasanya jangka waktunya sangat panjang. Itu aja dia. Biasanya jangka waktunya per bulan atau per hari, per tahun? Oh enggak, bahkan tahunan, 10 tahun, 5 tahun. Ada yang tahun. Oh, tahun. Bukan durasi cookies ya, beda dia. Oh, bukan. Programnya. Programnya ini, program afiliasinya ini dia buka dalam jangka waktu yang panjang gitu biasanya. Dan jarang saya melihat itu setahun membuka program afiliasi terus ditutup, tuh jarang. Cenderung dia jangka waktunya panjang dan cenderung terus menerus gitu. Jadi bisa dikatakan juga ini investasi jangka panjang juga. Itu bisa dikatakan investasi. Ya investasi, kalau dibilang investasi data lah ya. Investasi pengetahuan lah. Karena kita dalam membangun website kan kita investasi waktu juga. Kita investasi artikel juga kan. Ya, benar. Ya entah apapun namanya ya udah lah, itu investasi. Investasi. Jangan dibuat berbelit dengan definisi ya itu. Intinya kita investasi ya. Kita investasi pengetahuan kita dalam mempromosikan produk, mengumpulkan data-data dalam jangka waktu tertentu, baru akan menghasilkan dia. Baru kelihatan dampaknya. Saya jadi tertarik dengan program afiliasi ini, Pak. Iya. Belum Bisa kita. mungkin baru mulai ada bayangan ya, baru mulai terbuka itu kan. Sebenarnya itu kan baru mengetahui gitu. itu kan baru monetisasi saja kan dari sebuah itu baru program afiliasi. Afiliasi adalah salah satu cara dalam menghasilkan uang melalui website. Itu salah satu, belum yang lainnya. Itu jadi ya di video berikutnya akan kita bahas lagi. Selain dari afiliasi, dari apa saja sih kita bisa menghasilkan uang dengan website? Itu yang harus kita pelajari. Karena saya yakin masih banyak yang nggak tahu ini. Bahkan saya pun baru tahu. Iya, setelah berapa Saya bulan yakin, training ya. sini Iya, baru tahu ya. Pak, ya. Dan mungkin teman-teman saya juga begitu. Semoga nanti ditonton di channel kita. Iya. Dia jadi Baik. tahu dan bertanya-tanya gitu. Ya mungkin kita kedepannya akan bahas secara teknisnya. Sekarang kan masih ya kulitnya saja. Kulitnya. Baru Masih dari luar. kulitnya aja untuk afiliasi ini. Bagian kecil, Pak, ya. Iya masih kecil. Bagian kecil, oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Apa udah Nah, cukup jelas untuk Karena ini? sudah waktu mungkin. Dan saya sudah cukup memahami dan mungkin kita bisa gini selanjutnya kan. Selanjutnya ya. Kita Oke. kita selanjutnya. Oke, jadi terima kasih Bapak Kurnia. Oke. Iya. Jangan sampai ya. salah sebut nama ya. Salah sebut nama, saya lupa, Pak. Yang nutup siapa? Saya apa Wardi sendiri yang nutup? Wardi. Oh iya, silakan. Oke. Jadi terima kasih Pak Kurnia sudah menampingi kami pada podcast pada hari ini gitu. Iya. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang menonton, dan di sini saya juga baru tahu kan afiliasi itu sangat menguntungkan gitu. Iya. Jadi teman-teman Jika yang dilakukan dengan benar ya. ya Mm-mm. itu sih intinya investasi bukan salah. Afiliasi itu kita tidak perlu takut gitu kan. Iya. Klik link afiliasi gitu. Karena kita dengan membeli produk di sana kita juga dapat komisi, dapat persenan gitu. Oke, sudah? Itu saja sih. Oke. Oke. Sudah itu tuh, kasih penontonnya lama. Ya. Oke. Ada Pak yang nutup ya? Ya boleh. Oke. Kali ini biarkan saya nutup video ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya yang bahas tentang afiliasi juga. See you. Bye. Bye.